Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang ejaan yang disempurnakan edisi 5. Kelompok kami, yang pertama ada Nurul Hikmah, yang kedua Aulia Triasuci, yang ketiga Isyarani Permana Putri, yang keempat Fitriana Sanusi, yang kelima Siti Robiatul Adawiyah, yang keenam Elma Alfani, yang ketujuh Yunita Wulandari, dan yang terakhir Erga Aulia Pradiasti. Next. Baik, saya akan mempresentasikan tentang ejaan yang disempurnakan edisi 5. Yang pertama, huruf tebal. Huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian tulis yang sudah ditulis miring. Misalnya, Divida et Impera. Divida et Impera adalah politik pecah belah atau adu domba yang diterapkan oleh penjajah Belanda di Indonesia. Yang kedua, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian karangan seperti bab atau subbab. Misalnya, subbab kesimpulan. Next. Kata dasar. Yang pertama, kata dasar ditulis secara mandiri. Misalnya, jatuh. Pensil ecak jatuh dari meja. Yang kedua, kata turunan. Yang pertama, kata berimbuhan. Kata yang mendapat imbuhan awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan imbuhannya. Misalnya, imbuhan awalan, bermain. Minggu sore ecak bermain sepak bola. Imbuhan sisipan, gelembung. Gelembung itu sangat murah. Imbuhan imbuhan akhiran, makanan. Ibu kos memberi makanan cepat saji kemarin. Imbuhan gabungan awalan dan akhiran, kesukaan. Eca membeli tas kesukaan Lia. Next. Yang kedua, kata yang mendapat bentuk terikat ditulis serangkai jika mengacu pada konsep keilmuan tertentu. Misalnya, mikroekonomi. Pasar merupakan mikroekonomi yang ada di Indonesia. Yang ketiga, kata yang diawali dengan huruf kapital dan mendapat bentuk terikat dirangkaikan dengan tanda hubung. Misalnya, non-Jawa. Jawa dan non-Jawa memiliki hak yang sama dalam memilih. Next. Yang keempat, kata yang ditulis dengan huruf miring dan mendapat bentuk terikat dirangkaikan dengan tanda hubung. Misalnya, praproduksi. Praproduksi adalah tahap dalam proses pembuatan film. Yang kelima, bentuk terikat maha dan kata dasar atau kata berimbuhan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital sebagai pengkhususan. Misalnya, yang maha penyayang. Kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Penyayang agar selalu diberi kesehatan. Next. Bentuk ulang. Yang bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, ibu-ibu. Ternyata ibu-ibu itu sedang mengantri sembako. Yang kedua, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalnya pesawat terbang. Pesawat-pesawat terbang Lion Air landing bersama-sama. Next. Gabungan kata. A. Unsur gabungan kata termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya, persegi panjang. Dina menggambar persegi panjang di papan tulis. B. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak istri pejabat atau anak dan istri dari pejabat. Anak istri pejabat itu baru saja datang beberapa menit yang lalu. Next. C. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya, mencampur adukan. Kita tidak boleh mencampur adukan yang benar dan yang salah dalam prinsip. D. Gabungan kata yang mendapat awalan atau akhiran ditulis terpisah. Misalnya, sangkut pautkan. Tolong jangan sangkut pautkan masalah saya dengan keluarga saya. E. Gabungan kata berikut ditulis serangkai. Misalnya, kilometer. Edo menempuh perjalanan dari rumahnya ke rumah nenek sejauh 20 km dengan sepeda motor. Next. Pemenggalan kata. 1. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut.
A. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalan dilakukan antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, niat. Minggu depan Indah niat untuk pergi ke pantai. B. Manoftong eu tidak dipenggal. Misalnya, selumat. Hari ini Ana merayakan ulang tahun dan teman-temannya datang untuk mengucapkan selamat kepada Ana. C. Diftong AI, AU, EU, EI, dan OI tidak dipenggal. Misalnya, saudara. Ulil dan saudaranya pergi ke pantai Wane. Next. D. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan, di antara kedua huruf vokal pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya, musyawarah. Warga Dusun Pundung, ada sebuah persoalan yang harus diselesaikan dengan cara musyawarah supaya mendapatkan solusi. E. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua konsonan itu. Misalnya, swasta. Sekolah swasta ibtidaiyah mengadakan lomba Ramadan. F. Jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya, bangkrut. Contoh kalimat, pabrik roti yang dikelola oleh Pak Darso bangkrut. Next. G. Gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Misalnya, bangsa. Contoh kalimat, bangsa Indonesia sejak dulu dikenal dengan bangsa agraris. 2. Pemenggalan kata pada kata berimbuhan dilakukan sebagai berikut. A. Pemenggalan kata berimbuhan dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Misalnya, membersihkan. Contoh kalimat, A-nya sedang membersihkan ruang tamu. Next. B. Pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pemenggalan pada kata dasar. Misalnya, memaksa. Contoh kalimat, Lino memaksa Lina makan makanan pedas. C. Pemenggalan kata yang mendapat sisipan dilakukan seperti pada kata dasar. Misalnya, jelajah. Contoh kalimat, Rea mengikuti jelajah alam pramuka. Next. D. Pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau di akhir baris tidak dilakukan. Misalnya, mau. Contoh kalimat, walaupun kami lapar, kami tidak mau makan. 3. Jika kata terdiri di atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Misalnya, rapuh. Contoh kalimat, sebab hati ini rapuh, mudah sekali untuk mengeluh. Next. Next. You free. Next. 4. Nama orang yang terdiri atas dua kata atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara tersebut. Misalnya, Eka Kurniawan. Novel Cantik Itu Luka ditulis oleh Eka Kurniawan. 5. Singkatan tidak dipenggal. Misalnya, KTP. Contoh kalimat, semua warga Indonesia wajib punya KTP. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di.
Contoh kalimat, di sana mereka sedang makan martabak. Mari kita berangkat ke sekolah. Partikel. 1. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, maukah? Maukah kamu minjami uangmu untukku? Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulinya. Misalnya, sampai malam pun aku akan menunggumu. Next. Ketiga, bentuk pun yang merupakan bagian kata penghubung seperti berikut ditulis serangkai, seperti biarpun, kalaupun, meskipun, walaupun, kendatipun. Misalnya, biarpun kaya, keluarganya tetap hidup sederhana. Keempat, partikel per yang berarti demi, tiap, mulai, atau melalui ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, kereta maglev adalah kereta tercepat di dunia dengan kecepatan mencapai 600 km per jam. Next. Singkatan. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di setiap unsur singkatan itu. Misalnya, SPSI, Sarjana Psikologi. Bella resmi menyandang gelar SPSI setelah dinyatakan lulus pada sidang skripsi kemarin. Ketiga, singkatan termasuk akronim yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, UGM, Universitas Gadjah Mada. Tahun ini dia mengikuti ujian mandiri di UGM. Singkatan yang terdiri atas lebih dari 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti dengan tanda titik. Misalnya, YTH, yang terhormat. Yang terhormat kepada bagian operasional. B. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti tanda titik pada setiap huruf. Misalnya, UB, untuk beliau. Untuk beliau digunakan jika yang diberi kuasa memberi kuasa lagi. C. Singkatan yang lazim digunakan dalam penulisan alamat dapat ditulis dengan 2 huruf atau lebih dan diakhiri tanda titik. Misalnya, Gedung Siti Walidah. Gedung Siti Walidah, tempat di Halbaroroh, Gedung Siti Walidah. 5. Singkatan satuan ukuran. Takaran dan timbangan, lambang kimia, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya, mm atau milimeter. Milimeter adalah unit 1 untuk panjang yang besarnya 1/1000 meter. 6. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, Bapeten, Badan Pengawasan Tenaga Nuklir. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf non-kapital. Misalnya, Rapim, rapat pemimpin. Sinta mengadakan rapat di rumah Diana. Sinta mengadakan rapim di rumah Diana. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.